warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bis syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang mulia, para ulama, para asatiz wal asatizah, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi ta'zim serta mahabbah saya kepadanya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, serta yang saya cintai hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas kasih sayangnya, hidayahnya, petunjuknya, inayahnya dan pertolongannya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka pengajian bulanan, di mana kita mengetahui bahwasanya saat ini sedang marak, sedang ramai orang bicarakan tentang wabah virus corona yang kononnya dapat mematikan. Betul? Ada yang takut nggak sama virus corona? Berani apa takut? Sebagai orang yang beriman, bersyariat, boleh, bahkan wajib. Artinya, dengan datangnya virus corona yang Allah kirimkan kepada makhluknya, kita bersyariat. Ya. Apa tuh syariatnya? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan, betul? Yang kedua, kalau orang sekarang bicara apa itu namanya? Masker ya? Boleh beli masker nggak? Syariat untuk menutup hidung. Boleh beli masker? Boleh. Tapi kalau memborong masker sebanyak-banyaknya boleh nggak? Sebagai syariat boleh kita beli masker, tapi jangan beli yang banyak. Saya sarankan lebih baik kita banyak beristighfar. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak memberikan suatu azab kepada mereka selama mereka masih beristighfar. Setuju nggak kalau kita istighfar terlebih dahulu agar Allah jauhkan daripada ajab wabah virus corona? Setuju? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita bacakan kepada Allah, Allah
Allah jauhkan kita daripada azab, daripada wabah virus corona. Kita berdoa, Allahumma sallimna, Allahumma azirna min musibah. Ya Allah, selamatkan kami daripada musibah dan jauhkan kami daripada musibah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Rajab ini sama-sama kita ketahui ada satu peristiwa yang agung yang datangnya dari Yang Maha Agung kepada makhluk yang sangat agung, sehingga dengan peristiwa itu menghasilkan suatu pekerjaan yang agung, di mana pekerjaan itu dapat menyelamatkan kita manusia dari dunia sampai ke akhirat. Bahkan dengan kejadian yang agung ini Allah berikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 1. Pasti dah hafal semua ya Pak? Ibu hafal? Apa? Sebelum saya berbicara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada cerita menarik Bapak. Bu, ada cerita menarik. Jadi sebelum Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, ada satu perselisihan yang seru. Siapa yang berselisih, Bu? Bapak, siapa yang berselisih? Ribut siapa? Antara langit dan bumi berselisih, Ibu. Apa yang bumi katakan? Wahai langit, di bumi Allah ciptakan ada daratan yang luas, ada lautan yang luas, ada sungai, ada gunung yang tinggi-tinggi. Langit tidak ada. Kata langit, betul. Tapi kamu bumi, di langit ada matahari, betul. Ada bulan, betul. Ada apa lagi, Bu? Ada bintang. Ada apa lagi, Pak? Ada planet. Di bumi enggak ada. Betul. Satu seribu. Apa kata bumi? Langit. Di bumi ada Baitullah, di mana para nabi dan rasul, para wali-wali Allah dan orang beriman kepada Allah bertawaf. Kata langit, di langit juga ada namanya Baitul Ma'mur, di mana para malaikat bertawaf. Dua, betul. Yang ketiga, apa kata bumi? Hai langit, di bumi ada seorang pemimpin nabi, pemimpin rasul, kekasih Allah, bahkan syariatnya dijalankan di bumi ini. Dialah Habibullah Muhammad. Di langit tidak ada. Lalu apa kata langit? Wah, kalau yang ini saya nyerah. Di langit enggak ada makhluk yang bernama Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langit nyerah. Lalu langit bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa yang langit katakan? Ya Allah, Engkau yang maha kuasa. Saya malu kepada bumi, kata langit. Saya malu kepada bumi. Saya berdebat, saya tidak bisa mengalahkan bumi. Kenapa? Karena di bumi ada kekasihmu Habibullah Muhammad sallallahu alaihi. Maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 27 Rajab. Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk apa? Untuk menjemput binatang yang berada di dalam surga yang bernama Bu. Untuk apa? Untuk mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara buruk, siapa yang tahu jumlahnya di dalam surga saat itu? Buruknya ada berapa, Pak?
ada 40.000 buruk. Dijelaskan dalam kitab Asrarul Khalqi, ada 40.000 buruk yang berada dalam surga. Lalu semua buruk seperti biasa, ceria, bercanda, main, makan, minum. Tapi ada satu buruk tidak mau makan, tidak mau minum. Kenapa? Kenapa kok tahu? Puasa. Buruk ini setelah mendengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin sekali jumpa, kangen, saking kangennya itu buruk, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, ingin berjumpa dengan kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kangen sama Nabi, gimana kira-kira? Pak, kangen nggak sama Nabi? Kangen nggak? Yang benar. Kangen bu? Kangenan mana sama suami? Kangen sama Nabi, Masya Allah. Maka kita banyak berselawat, Bapak Ibu ya. Banyak berselawat agar nanti kita dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi katakan, ya, akramukum ilayya manzilatan wa aksarukum alayya sholatan. Kalian yang dekat kepada aku, kata Nabi. Nabi nanti di akhirat, tepatnya di surga, di neraka. Bu, di surga kalian yang banyak membaca sholawat. Kalau kita ingin dekat nanti bersama Nabi dalam surganya Allah, banyak-banyak kita bersolawat. Setuju bu? Setuju Pak? Berapa kali sehari bersolawat? Berapa kali? Sebanyak-banyaknya agar nanti kita dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika buruk itu sudah dijemput oleh Jibril alaihi salam, maka di situ Allah katakan, bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat innahu huwas samiul basir. Maka pada malam 27 Rajab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh Jibril dan Buraq untuk berangkat di sepertiga malam. Untuk apa? Untuk meninggalkan kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina sampai terus ke Sidratul Muntaha. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara subhanalladzi, artinya maha suci Allah, artinya yang memberangkatkan Nabi kita dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina berarti Allah. Betul. Berapa kilometer jaraknya antara Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak? Kurang lebih 4.000 kilometer. Masya Allah. 4.000 kilometer dulu nggak ada pesawat Pak. Betul. Adanya itu kalau naik onta dari Mekah ke Palestina perginya aja 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan pulang pergi. Tapi Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu singkat melaksanakan Isra wal Mi'raj karena Allah yang menjalankan. Lalu yang dijalankan itu ruhnya saja atau fisiknya? Dua-duanya. Bi'abdihi, kalau abdi itu arti seorang hamba, ruhnya dan jasadnya.
Kan ada orang mengatakan itu yang berangkat ruhnya saja, fisiknya ada di Mekah. Tidak, abadi itu seorang hamba, artinya yang berangkat jasadnya dan ruhnya. Lalu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa, lalu Nabi dimi'rajkan sampai ke langit yang ketujuh, maka tahap demi tahap. Yang pertama, Rasul itu melewati langit yang pertama. Di langit pertama ada siapa, Bu? Ada siapa? Ada Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Nabi memberi salam. Maka dijawab oleh Nabi Adam alaihi salam, bahkan disambut, wahai anakku yang soleh, wahai Nabi yang soleh, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi disambut, itu Nabi Adam, kalau dia menengok ke kanan, Nabi Adam itu tersenyum. Kenapa? Bapak tahu? Kenapa Nabi Adam kalau dia menengok ke kanan dia tersenyum? Karena Nabi Adam melihat gambaran surga, umat manusia yang masuk ke dalam surga, tersenyum. Kalau ke kiri Nabi Adam itu menangis. Kenapa, Bu? Karena Nabi Adam melihat gambaran neraka. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan itu yang pertama. Yang pertama, Nabi melihat banyak orang laki-laki, banyak orang perempuan. Di langit yang pertama itu disuguhkan daging yang lezat, tetapi kebanyakan, maaf, yang dimakan bukan daging yang lezat, melainkan daging yang sudah busuk. Masya Allah. Kenapa itu, Pak? Kenapa itu, Bu? Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa itu kok manusia dikasih hidangan yang lezat, daging yang enak, kenapa yang dimakan daging yang busuk? Ini orang pekerjaannya selama di dunia banyak berzina, punya suami, maaf, itu wanita berzina dengan laki-laki lain. Begitu juga suami punya istri berzina dengan wanita. Nanti di hari kiamat itu manusia memakan daging yang busuk sehingga badannya, tubuhnya bau. Jadi nanti kalau di padang mahsyar ketika dikumpulkan ada manusia itu bau badannya, busuk badannya, itu manusia dalam hidupnya banyak bermaksiat, banyak berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu gambaran yang kedua, Nabi dikasih gambaran ada seorang manusia perutnya besar seperti rumah besar yang dalamnya banyak ularnya, banyak binatang berbisa. Siapa itu, wahai Jibril? Rasul bertanya, siapa, Pak? Ada yang tahu? Ada manusia perutnya besar seperti besarnya rumah, isinya banyak binatang yang berbisa, ada ular, ada kalajengking, sehingga dia tidak bisa membawa dirinya. Apa pekerjaan di dunia? Suka makan riba. Masya Allah. Jauhkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Setuju? Setuju, Bu? Ada yang terlibat seribang keliling? Ada nggak? Jangan ya, Bu, ya. Ya, Pak, ya. Jauhi, hindari itu yang namanya riba. Karena bagaimanapun juga yang namanya riba sampai kapanpun hukumnya haram. Wa akhallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan semua jenis jual beli dan mengharamkan semua jenis riba, apapun bentuknya haram riba. Jauhkan. Yang ketiga,
Di langit pertama Nabi dikasih gambaran banyak orang yang memotong dagingnya sendiri lalu dipaksa untuk makan dagingnya sendiri. Siapa itu, Bu? Siapa, Pak? Jadi ini ada manusia dipaksa untuk memotong dagingnya lalu dipaksa untuk memakan dagingnya sendiri. Ialah manusia yang dalam hidupnya banyak menceritakan aib orang atau gibah. Ibu-ibu kira-kira kalau ada orang punya kejelekan, ibu ceritakan atau ibu pendam? Bu, Masya Allah, hati-hati ya Bu ya. Hati-hati ya Bu, jangan sampai nanti kita dipaksa, kita potong ini daging kita, dipaksa untuk makan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah Nabi dikasih gambaran, Nabi naik ke langit yang kedua. Nabi bertemu dengan siapa, Bu? Dengan siapa, Pak? Bertemu dengan Nabi Isa binti Maryam dan Nabi Zakaria. Itu Nabi Isa, kata Rasul, ganteng, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya terurai seperti orang habis mandi. Nabi Isa. Lalu yang ketiga, Nabi diangkat lagi ke langit yang ketiga. Nabi bertemu dengan Nabi apa? Bu, ada yang tahu? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu Nabi Yusuf ganteng sekali. Kata Nabi Muhammad, luar biasa gantengnya. Tapi kalah gantengnya sama Nabi Muhammad, Bu. Ya. Semua makhluk yang ada di dunia ini, Nabi lebih dari segala-galanya. Kalau Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad lebih ganteng. Kalau ada orang yang pintar, Nabi Muhammad lebih pintar. Inilah kelebihan salah satu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi diangkat ke langit yang keempat. Bertemu dengan siapa Nabi kita? Nabi Yahya alaihi salam. Lalu Nabi diangkat lagi ke langit yang kelima. Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Baru nanti langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu Nabi di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang nyender di depan pintu surga. Jadi diperlihatkan gambaran surga. Apa yang Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Habibullah Muhammad Rasulullah, perbanyaklah olehmu tanaman surga. Nabi kita bertanya, tanaman surga, tanaman apa wahai Ibrahim Khalilullah? Ada yang tahu, Bu, tanaman surga? Amalan, zikiran, apa tuh? Kata Nabi Ibrahim, banyak-banyak baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kata Nabi Ibrahim alaihi salam, tanaman surga. Kalau kita sering banyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata, nanti kita menanam pohon yang indah dalam surga kita. Jadi kalau nanti di surga kita melihat tetangga kita dulu selama hidupnya begini, ternyata di surga itu tanamannya luas, indah, berarti dia banyak membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gampang apa susah, Bu? Gampang apa susah, Pak? Mau banyak tanaman dari dalam surga? Sudah dibaca?
Alhamdulillah. Ya Bu ya. Lalu setelah sampai langit yang ketujuh, Nabi diangkat. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Maka disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk, siapapun makhluk Allah diizinkan sampai ke Sidratul Muntaha kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, udah ngantuk? Udah ngantuk apa nih? Belum? Yuk, jangan ngantuk ya. Kita berselawat ya, setuju? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Lanjut, apa terus? Lanjut apa terus Bu? Oh lanjut kalau terus ya tukang parkir saya ya. Oke baik, sampai di mana tadi itu? Sampai di Sidratul Muntaha, di mana Allah, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Nabi dipanggil dan bertemu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mendapatkan perintah itu. Nabi di Isra Mi'raj kan di umur berapa Ibu Bapak? Di umur, ada yang tahu? Kalau 40 tahun itu Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, betul? Kemudian Nabi di Isra Mi'rajkan setelah istrinya Siti Khadijah meninggal. Siti Khadijah meninggal di umur berapa? Umur 65 ya. Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah 10 tahun 3 bulan daripada dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Artinya umur 50 tahun 3 bulan. Tuh, Nabi diangkat umur 50 tahun 3 bulan untuk bertemu dengan Allah, untuk mendapatkan perintah berarti Nabi sebelum umur 50 tahun 3 bulan, sebelum Isra Mi'raj, Nabi sholat enggak? Kan belum ada perintah wajib sholat. Sholat enggak Nabi? Sholat Ibu. Sholatnya berapa kali Bu? 2 kali, pagi dan sore, mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi diperintahkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam yang pertama. Lalu Nabi terima aja sampai di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, bagaimana ya Habibullah, apa yang Allah perintahkan kepada engkau? Aku dan umatku mendapat perintah wajib sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Oh, enggak kuat wahai Habibullah Muhammad. Umatku saja yang gagah-gagah, enggak sanggup, minta keringanan sama Allah. Kemudian turun 45, turun 40, sampai terakhir menjadi 5 waktu. Maka sekarang kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita 5 waktu sehari semalam itu sampai naik 50 waktu, karena setiap waktu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi sekali kita mengerjakan 1 waktu 10 waktu Allah kasih ganjaran pahala luar biasa. Maka ibu bapak hadirin hadirat, yang terakhir saya katakan, saya pesan melalui Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana Nabi kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu, kita jaga sholat kita. Kenapa? Karena nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dihisab adalah amal sholat. Inna awwalu yuhassabu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama dihisab di hari kiamat amaluhum bisolat, amal perbuatan sholat. Kalau kita bicara sholat, Pak, sholat yang bagaimana yang Allah inginkan? Sholat yang bagaimana, Bu, Ibu? Sholat yang bagaimana sehingga dengan sholat itu menyelamatkan kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah di hari kiamat? Apakah sholat sesuai dengan syariat yang dikatakan aqwal, sesuatu ucapan, wa af'al, dan perbuatan, bimuqtadahatin bi takbir, yang diawali dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bi taslim, dan diakhiri dengan salam. Apakah cukup sampai di situ, Pak? Ibu, apakah cukup Allahu Akbar kemudian terakhir salam, cukup sampai di situ? Bagaimana sholat yang dapat menyelamatkan kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat? Yuk kita baca Al-Quran. Coba surat Al-Ankabut ayat 43. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Paham udah, Pak? Ibu paham, Bu? Utslu, telaahlah, pelajarilah ma'uhiya, apa yang Allah sudah wahyukan ilaikal kitab, dalam kitab Al-Quran. Kalau kita mau sholat, harus kita bisa membaca Al-Quran, betul? Karena bacaan sholat, bacaan Al-Quran. Maka saya mau tanya, lebih wajib mana antara menuntut ilmu dan sholat? Bu, wajib mana, Bu? Wajib sholat. Salah, Bu, wajib menuntut ilmu. Betul? Sholat kalau gak ada ilmunya bagaimana? Betul gak? Maka sesuai dengan wahyu Allah, pertama tuh ikra, bacalah, belajarlah. Bukan disuruh sholat Nabi, betul? Tapi suruh belajar dulu. Nabi mendapatkan perintah wajib sholat di umur 50 tahun 3 bulan setelah Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi mendapatkan perintah wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Maka sholat yang menyelamatkan kita nanti ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat, yang pertama harus kita bisa membaca bacaan sholat, yaitu bacaan Al-Quran. Setelah itu kita aplikasikan, kita implementasikan daripada konsekuensi sholat. Apa itu konsekuensi sholat, Bu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita lakukan diminta kepada Allah agar kita bisa menjaga daripada perbuatan keji dan munkar. Saya mau tanya Bapak Ibu, sekarang orang sholat banyak apa sedikit kalau Jumatan? Kemaksiatan banyak nggak? Yang melakukan yang sholat apa yang nggak sholat? Yang mengerjakan maksiat, yang mengerjakan kemungkaran, yang sholat apa yang tidak sholat? Yang sholat masih melakukan kemaksiatan. Ini sholatnya bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa menyelamatkan kita, karena sholat yang menyelamatkan kita nanti adalah sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan dapat kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang yang selamat dan Allah masukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut apa sudah? Terakhir ya Bu ya, karena ini sebentar lagi kita akan memasuki suci Ramadan. Pesan saya cuma satu ya, kita banyak-banyak berdoa agar kita di bulan Rajab dan sampai diberi keberkahan dan disampaikan di bulan Ramadan.
Karena Ramadan yang sudah kita lakukan di tahun lalu, ya, amal ibadah yang kita sudah lakukan tahun lalu, mudah-mudahan Allah terima. Dan amal ibadah puasa di tahun ini jauh lebih baik daripada yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Jadi kalau puasa yang baik itu puasa yang bagaimana, Bu? Yang diterima oleh Allah, yang dapat mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Apakah puasa cukup menahan lapar dan haus saja? Bu, sedikit satu hadis, ya, agar puasa nanti kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar bulan Ramadan Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebuah hadis. Apa yang Rasul katakan? Ma min 'abdin shoma Ramadan fi insatin wa sukutin wa dzikrillah ta'ala wa ahalla halalahu wa harrama haramahu wa lam yartakib bihi fahishatan ila salaha min Ramadan yawma ila salat faqad ghufirat dhunubuhu kulluha wa yubna lahu bi kulli tasbihatin wa tahlilatin baitun fil jannah min al-jannah. Al-hadis masih panjang. Paham? Paham? Jadi kata Nabi, puasa yang mendapat ampunan itu, kata Rasul, ma min 'abdin shoma Ramadan, siapa saja hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya fi insanin, puasanya penuh dengan ketenangan. Kita puasa kira-kira gelisah apa tenang? Maghrib jam 6 lewat 10, jam 5 lihat jam, setengah 6 lihat jam, gelisah banget, betul Bu? Padahal itu maghrib nggak akan berubah, kita lihat jam lagi, gelisah benar kita. Jadi puasanya pertama penuh dengan ketenangan, wasukutin, dan tidak banyak berbicara. Bu, Ibu, kadang-kadang kita puasa bisa nahan lapar, nahan haus, betul? Tapi nggak bisa nahan bicara, Bu. Hati-hati, Pak, di kantor hati-hati. Kita bisa nahan lapar, nahan haus, kita ngomongin aib orang, batal puasanya. Betul kan? Ada satu sahabat Nabi yang dalam hidupnya jarang sekali berbicara. Ibu tahu? Bapak tahu? Sahabat Nabi, ya, yang khulafaur rasyidin ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa dari para sahabat Nabi yang dalam hidupnya jarang sekali berbicara? Abu Bakar. Itu Abu Bakar Asy-Siddiq, dalam hidupnya, sejarah hidupnya, saking nggak mau banyak bicara. Kalau bicara nggak penting, nggak mau bicara. Apalagi ngomongin orang, aib orang. Hati-hati, itu nggak pernah tuh Abu Bakar. Abu Bakar itu jarang sekali berbicara, sehingga dalam kisah hidupnya itu Abu Bakar mengkolom batu kerikil di bulan Ramadan. Batu kerikil di kolom, saking nggak mau bicara. Kalau ada orang berbicara, bicara agama, orang bertanya masalah agama, baru dia lepas itu, dia ambil batu kerikil, dia jawab. Saking nggak mau banyak bicara. Kalau kita hidup banyak bicara, banyak diam. Hati nih. Kita lagi puasa, nahan lapar dari habis subuh sampai jam 5, nonton TV kita, acara gosip. Kita ngikut lagi, mulut kita, ya Allah itu orang jelek banget ya, Masya Allah. Akhirnya kita tanpa sadari, kita ikut ngomongin aib orang, batal puasa kita. Ya, jadi puasa dapat ampunan Allah. Yang pertama, puasanya penuh dengan ketenangan, gak banyak bicara. Kemudian wa ahalla halalahu wa harrama haramahu, dan mengerjakan perbuatan yang halal dan meninggalkan perbuatan yang haram. Nih, mata kita, ya, kita ajak membaca Al-Quran. Jangan ini perut kita bisa tahan dari lapar, ini tenggorokan kita bisa tahan dari dahaga, mulut kita bisa tahan dari bicara. Mata kita lihat maksiat. Ya Allah, jangan. Jadi bukan hanya nahan lapar dan haus, tapi seluruh anggota kita ajak berbuat kebaikan.
dan meninggalkan perbuatan yang haram, walam yartakib bihi fahishatan, dan dia tidak berbuat kekejian, artinya perbuatan yang dapat merugikan orang lain, maka puasa yang seperti itu tidak akan keluar dari bulan Ramadan kecuali sudah diampuni dosa-dosanya kulluha, semuanya. Bahkan orang yang sedang berpuasa, setiap tasbihnya, setiap tahlilnya akan diganti oleh Allah nanti di akhirat, dibuatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari jamrud, wa yubna lahu, dan akan dibangunkan untuknya orang sedang berpuasa bikulli tasbihatin wa tahlilatin, setiap tasbihnya dan tahlilnya, baitun bil jannah minal jamrud, sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari batu jamrud. Enak kan? Lagi puasa daripada ngomong mendingan bu sambil masak ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masakan matang pahala dapat, betul Pak? Lagi macet pulang kerja daripada marah-marah macet, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai di rumah selamat, pulang buka maghrib dapat pahala kita. Setuju? Mungkin pesan saya sampai di situ ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan sehubungan dengan virus corona yang terjadi di bangsa kita ini, bangsa Indonesia kita cinta ini, Allah jauhkan wabah tersebut, Allah hilangkan wabah tersebut, sehingga kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وسبعنا وبلغنا في رمضان بالصحة والعافية مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.